there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Marc Marquez terselamatkan red flag. Fabio Quartararo gagal menang dengan menyakitkan. Balapan utama MotoGP Inggris 2025 menyuguhkan hasil pahit bagi Fabio Quartararo yang harus merelakan kemenangan dengan sangat menyakitkan. Drama langsung terjadi di putaran pertama sejak balapan utama MotoGP Inggris 2025. Jatuhnya dua kakak beradik Alex Marquez dan Marc Marquez sebetulnya sempat terselamatkan gara-gara red flag yang membuat balapan diulang. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Marc Marquez dari Ducati Lenovo yang masih bisa podium. Sedangkan Fabio Quartararo start dari pole position adalah yang paling tersakiti dalam rangkaian balapan hari ini. El Diablo sempat memimpin balapan dengan dominan, mengasapi para pembalap Ducati dengan unggul sampai 5 detik. Namun, semua itu harus berakhir dengan menyakitkan setelah motor Yamaha-nya mengalami masalah pada rel Hake Davis. Hingga Quartararo terpaksa mengakhiri balapan saat menyisakan beberapa putaran terakhir. Adapun nasib tak kalah merana dialami Francisco Bagnaia. Dia merosot jauh ke posisi 12 lalu jatuh kecelakaan dan gagal finish. Start lap pertama langsung disuguhi terjatuhnya Alex Marquez saat baru memasuki tikungan pertama. Tak berselang lama, giliran sang kakak yang sedang memimpin balapan mengalami crash. Marquez mengalami kecelakaan saat melintas di tikungan ke kanan. Fabio Quartararo masih memimpin balapan diikuti oleh Francisco Bagnaia. Namun drama kembali terjadi setelah Alex Espargaro dan Franco Morbidelli mengalami tabrakan dan menyebabkan oli dari motor Morbidelli bocor dan mengotori lintasan. Red flag terpaksa dikibarkan, balapan ditunda beberapa menit. Sementara itu Race Direction mengarahkan bahwa semua pembalap masih bisa start saat balapan dimulai kembali karena red flag dikibarkan saat balapan memasuki putaran 3 yang belum lengkap terselesaikan. Balapan akhirnya kembali dimulai ulang dengan jarak balapan utama dikurangi menjadi 19 putaran saja. Fabio Quartararo dan Bagnaia bersaing sengit sejak start dimulai lagi untuk memperebutkan posisi terdepan. Sementara Alex Marquez kembali kesulitan di tikungan-tikungan awal dengan melorot ke posisi ke-6. Dia bahkan disalip oleh Johan Zarco. Penampilan impresif di awal sesi balapan juga ditunjukkan Jack Miller yang perlahan merangsek ke posisi kedua. Posisi 1 dan 2 dimiliki oleh duo Yamaha, Fabio Quartararo dan Jack Miller. Fabio Quartararo semakin menjauh sampai unggul 2,2 detik bahkan 2,9 detik. Zarco mulai meneror para pembalap Ducati yang menyalip Bagnaia, Alex Marquez hingga Marc Marquez. Duo Marquez melempem di sesi balapan yang diulang, tetapi nasib lebih merana dialami oleh duo Ducati Lenovo. Marc Marquez melebar sampai turun ke posisi 9, sedangkan Bagnaia yang melorot ke posisi 12 malah jatuh di putaran keempat. Memasuki lap ke-7, Fabio Quartararo masih memimpin jauh dengan unggul 5 detik. Posisi kedua direbut oleh Marco Bezzecchi yang diikuti oleh Zarco. Jack Miller pun perlahan menurun hingga disalip oleh Franco Morbidelli. Pada lap ke-12, Marc Marquez berangsur memperbaiki posisi untuk masuk ke 5 besar. Memasuki 6 lap terakhir, drama lebih menyakitkan dialami oleh Fabio Quartararo. Saat sedang nyaman memimpin, motor Yamaha M1 yang dimilikinya mengalami masalah teknik yang membuatnya melambat hingga harus rela menepi dan tertunduk gagal menang. Posisi terdepan direbut oleh Marco Bezzecchi diikuti oleh Johan Zarco dan Marc Marquez yang otomatis mendapatkan podium di posisi 3 meski sempat sengit melawan Franco Morbidelli sampai garis finish. Berikut ini merupakan hasil lengkap race MotoGP Inggris 2025.
Marc Marquez menggila di MotoGP Inggris 2025 sudah diramal oleh sang adik. Sebelum balapan dimulai di sirkuit Silverstone, pembalap tim Gresini Ducati Alex Marquez yakin Marc Marquez akan berbahaya di MotoGP Inggris 2025. Sebab ada banyak faktor yang membuat Marc Marquez bisa menggila di sirkuit Silverstone Inggris pada akhir pekan nanti. Ajang balapan MotoGP Inggris 2025 digelar di sirkuit Silverstone pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2025. Alex Marquez diunggulkan dalam balapan itu karena dinilai memiliki gaya pembalap yang cocok dengan sirkuit Silverstone. Pada balapan musim lalu, Alex pun sempat unggul sebelum Marc Marquez membalikkan keadaan. Akhirnya, Alex finish di urutan ke-7 di MotoGP Inggris 2024, sedangkan Marc Marquez menyelesaikan balapan di posisi keempat. Faktanya, WP Alien, julukan Marc Marquez, belum pernah menang di Inggris sejak 2014. Namun Alex sudah prediksi sang kakak bisa membuat kejutan. Tahun lalu dengan MotoGP 23 ia mampu berada di depan saya, jadi ia lebih baik dari saya di Silverstone, kata Alex Marquez dikutip dari Crash.net. Alex mengatakan trauma karena sang kakak sempat diremehkan, namun tampil luar biasa di seri balapan Qatar dengan menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Meski begitu, dia mengaku sirkuit Silverstone cocok dengan gaya pembalapnya. Ini adalah lintasan yang biasanya sangat saya nikmati, sangat cepat, mengalir. Namun soal performa bukan berarti saya lebih baik darinya, ujar Alex. Mungkin treknya sedikit lebih baik untuk gaya balap saya, tetapi ini Marc Marquez. Dia bukan pembalap yang tidak tahu cara melaju cepat di trek tertentu, tutupnya. MotoGP Inggris 2025, Marc Marquez bocorkan kelemahan sendiri di sirkuit Silverstone. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkap alasan mengapa dia sulit menaklukkan sirkuit Silverstone jelang MotoGP Inggris 2025. Sejak debut di kelas MotoGP, Marc Marquez baru sekali menang di balapan MotoGP Inggris. Kemenangan perdananya di Silverstone diraih pada musim kedua di kelas para raja, tepatnya pada 2014 silam saat masih bersama Repsol Honda. Setelah itu, juara dunia 8 kali itu sering gagal naik podium tertinggi dari semua macam sirkuit yang pernah dilalui Marc Marquez. Selama ini, sirkuit Silverstone tergolong yang paling jarang dimenanginya. Padahal sampai saat ini tercatat sebagai pembalap yang paling sering membukukan pole position di sana. Marc Marquez meraih posisi start terdepan di GP Inggris dalam 5 kali kesempatan, yaitu pada tahun 2013, 2014, 2015, 2017, dan 2019. Akan tetapi, kemenangan seakan selalu menjauh dari pembalap berjuluk si semut dari Cervera itu. Selain di tahun 2014, modal pole gagal dikonversi menjadi kemenangan. Pada tahun 2013 dan 2019, ia kalah setelah disalip Jorge Lorenzo dan Alex Rins. Sedangkan pada tahun 2015, dia gagal menang karena mengalami crash di tikungan 1. Kemudian di tahun 2017, dia apes karena masalah mesin. Catatan Marc Marquez yang jarang menang walaupun punya modal bagus di salah sirkuit terpanjang di MotoGP itu ternyata ada hubungannya dengan kelemahannya. Menjelang MotoGP Inggris 2025, Marc Marquez pun ditanya seputar hal itu. "Saya tahu mengapa saya lemah di sana dan saya akan menghindarinya akhir pekan ini," kata Marc Marquez dikutip dari Speedweek. "Tapi saya lebih suka tidak mengungkapkan sebelum lomba karena kalau tidak adik saya akan..." lanjut Marc Marquez sembari tersenyum. "Mungkin adik saya sudah tahu," tandanya kembali bercanda. "Kalau saya ungkap, adik dan rekan setim saya akan tahu Alex Marquez dan Pecco akan tampil cepat. Namun saya juga akan mencoba untuk menjadi cepat, tidak hanya satu putaran tetapi juga dalam sesi balapan," tandasnya. Meski sempat bercanda dan ragu untuk menjelaskan, pada akhirnya
Marc Marquez terbuka untuk mengakui sisi lemahnya meski tidak rinci. Tikungan panjang ke kanan adalah salah satu titik lemah saya, bahkan di balapan Catalunya dan Qatar juga, jelas Marc Marquez. Sirkuit Silverstone di Inggris memiliki total 18 tikungan dengan rincian 10 tikungan kanan dan 8 tikungan kiri. Sejumlah titik yang mungkin berpotensi memberi kesulitan bagi Marc Marquez adalah rangkaian tikungan kanan di tikungan 7, 8, dan 9, dan kemudian di tikungan 17 dan 18 yang menuju garis finish. Kalah pahit di tikungan terakhir pada balapan MotoGP Inggris pernah dialami Marc Marquez pada tahun 2019. Namun, Marc Marquez punya alasan untuk tetap percaya diri. Berkaca pada MotoGP Qatar 2025 kemarin, dia tetap dapat melakukan bersih. Dia pun optimis bisa kembali mengulang kemenangan manis dari kemenangan 11 tahun lalu. Tahun ini di Qatar bisa berbeda. Jadi kita lihat saja nanti, kata Marc Marquez. Jangan panik, jangan stres, kata Marc Marquez. Pedro Acosta yakin jarak KTM dengan Ducati semakin dekat. Pedro Acosta yakin KTM tengah memperkecil ketertinggalannya dengan pemuncak klasemen kejuaraan MotoGP, yakni Ducati. Bintang KTM Pedro Acosta mengatakan ia merasa jarak merek Austria itu dengan Ducati semakin mengecil pada awal musim MotoGP 2025. Meskipun Acosta merasa bahwa RC16 masih perlu ditingkatkan, ia mengatakan bahwa ia merasa kesenjangan dengan Ducati terdepan telah menjadi lebih kecil sejak awal musim, terutama dalam kondisi balap. Bagi saya di awal musim jaraknya jauh lebih besar, sekarang semakin dekat, kata pembalap Red Bull KTM Victory Racing itu pada hari Kamis kemarin. Masih banyak hal yang harus dikerjakan karena Ducati sangat kuat saat mereka melepaskan rem. Tetapi memang benar bahwa seiring berjalannya putaran dalam ban mulai digunakan, kami mampu mendekati lawan. Tetapi di awal balapan kami banyak tertinggal dan dalam kasus saya, kami bahkan lebih tertinggal di babak kualifikasi. Meski jaraknya makin mengecil, Acosta realistis mengenai targetnya untuk balapan mendatang. Pertama-tama kami perlu mulai konsisten berada di posisi 5 besar dan kemudian memimpin naik podium, kata Acosta. Awal tahun ini tidak mudah bagi kami atau KTM manapun, tetapi kami mulai menemukan kecepatan lagi. Kita perlu mencoba untuk lebih dekat. Untuk seorang pembalap yang memenangkan 2 gelar dari 3 tahun pertamanya di kejuaraan dunia, rekor Acosta di Silverstone jauh dari kata mengesankan. Hanya 1 podium dari 4 kunjungan. Pembalap Spanyol itu mengakui bahwa tata letak lintasan Inggris bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami. Bagi saya ini bukan lintasan yang mudah, sangat mengalih. Mencoba menghubungkan tikungan-tikungan ini di sektor 3 tidak pernah mudah, kata Acosta.